Saudara, seorang warga di Bantul, Yogyakarta terancam kehilangan tanah seluas lebih dari 1.500 meter persegi lantaran sertifikat tanah miliknya mendadak berubah nama kepemilikan dan akan dilelang oleh bank karena jadi agunan pinjaman yang sudah jatuh tempo. Kejadian bermula diduga ketika Tupon Hadi Suwarno, warga Bantul, meminta bantuan seorang untuk memecah sertifikat tanahnya. Namun lama tak ada kabar, ternyata sertifikat tersebut sudah berganti nama dan menjadi agunan pinjaman di bank sebesar 1,5 miliar rupiah. Tanah itu ya? Tidak pernah menjual tanah itu. Dan tidak pernah meminjam uang di bank ya? Belum pernah minjam. Tiba-tiba orang bank datang ya? Iya. Reaksi Anda ketika orang bank mengatakan bahwa tanah ini dilelang itu seperti apa, Mas? Kaget ya? Kaget saya, Pak. Soalnya pecah plastik kok. Pecah kok udah di balik nama gitu. Tupon Hadi Suwarno, pria berusia 65 tahun, warga Dusun Ngentak, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, kini dalam kondisi gundah. Pasalnya, tanah seluas 1.655 meter persegi miliknya diklaim telah menjadi milik bank yang disita dari seorang debitur. Tupon merasa tak pernah meminjam sepeser pun uang bank dengan mengagunkan sertifikat tanahnya. Sebelumnya Tupon sempat meminta bantuan seorang tetangga kampungnya berinisial BS untuk membantu memecah sertifikat tanahnya agar bisa diwariskan ke anak-anaknya. Namun sejak saat itu Tupon tak pernah memegang lagi sertifikat tersebut. Sertifikat kula niku namun jaluk kali Pak Bibit adun dipecah-pecah ke tengah loh. Ini juk pripun? Kabare terus pripun? Kabare kula ngrenake nggih sesuk cerak yo dadi Mbah ngoten niku. Bang dugi. Nggih. Terus bang dugi pripun? Dilelang. Mungal pun dilelang ngoten. Bareng ngoten niku kula kaget. Terus sakal mboten kemutan napa. Mboten kemutan napa pokokane mboten eling pokokane pun. Agil Dwi Raharja, Ketua RT, menduga Tupon menandatangani sertifikat tanpa sepemahamannya lantaran tidak bisa membaca. Agil menyebut Tupon sempat diajak menandatangani dokumen tanpa adanya pendampingan. Betul, jadi untuk baca tulis itu memang bapak dan ibu itu memang tidak bisa. Terus Pak Tupon itu sudah mulai pendengarannya berkurang. Jadi memang Pak Tupon beserta istri itu 2 kali diajak tanda tangan di 2 tempat yang berbeda. Pertama di daerah Janti, kemudian yang kedua di daerah Krapyak. Namun di situ Pak Tupon itu tidak dibacakan apa maksud tujuan tanda tangan itu. Datang ke tempat langsung tanda tangan, setelah itu pulang. Doni Erwan Brilianto, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional DIY, mengakui ada tanda tangan Tupon dan istri dalam peralihan sertifikat tersebut. Namun melihat proses peralihan sertifikat itu, Doni menyebut akan memblokir internal dan mengajukan penghentian sementara proses lelang sertifikat tersebut. Dan kita juga saat ini juga menyiapkan langkah-langkah selanjutnya lah. Pada saat ini kan akan dilakukan lelang ya oleh KPKNL, dan kami akan menyurati kaitannya dengan adanya sengketa ini, dan kemudian kita juga lakukan yang mungkin nanti kita juga akan melakukan kajian terhadap sengketa ini dan akan melakukan blokir internal supaya tidak diproses di sengketa Mbah Tupon, sambil kita juga akan membantu Mbah Tupon ini. Sengketa lahan ini juga telah dilaporkan pihak keluarga ke pihak kepolisian. Polda DIY telah menerima laporan terkait kasus tersebut pada 14 April lalu dan masih dalam proses penyelidikan. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke informasi lain, saudara, terdakwa magelar kasus di Mahkamah Agung
dan kasus suap Zarof Rikar merasa keberatan keluarganya menjadi saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum.